Halo teman-teman, ini adalah segmen baru Micin. Di sini kita akan membahas mengenai argumen-argumen influencer dan episode pertama ini kita akan membahas mengenai argumennya Willy Salim. Pikir pakai otak, selama gua memberi, gua nggak pernah minta. Jelas kita di sini tidak memberikan panggung ke Willy Salim, justru kitalah yang berharap dapat panggung. Kita semua tahu kalau Willy Salim adalah sosok yang terlihat pekerja keras, peduli, dan kaya. Dari konten-konten yang ia buat, ada poin-poin menarik yang sebenarnya bisa kita highlight dan bisa kita terapkan dalam logika kita sehari-hari. Jadi, mari kita mulai aja langsung. Banyak dari kita berpendapat konten-konten Willy Salim menumbuhkan mental ngemis pada anak-anak di Indonesia. Itu garis besarnya saya setuju. Di kehidupan yang dalam tanda kutip tidak adil ini, banyak sekali saudara dan saudari kita yang punya keterbatasan akses dalam mencapai sesuatu. Dan tiba-tiba dengan cara yang mudah dan berharap pada keberuntungan, Willy Salim datang bagi-bagi uang atau iPhone. Jalan pintas, ngemis lebih mudah daripada bekerja keras. Tapi perlu kita tahu bahwa pada dasarnya konten Willy Salim tujuannya untuk membantu. Ya, Willy Salim udah banyak membantu sesama yang membutuhkan, dan itu baik. Jujur aja, saya masih banyak keterbatasan dalam membantu sesama. Dan pada konteks dasar ini, saya respect sama Willy Salim. Tapi yang dilakuin Willy Salim tadi ada konsekuensinya. Terlepas pada baik dan buruk, efek dari sebagian konten kebaikan Willy Salim ini membuat beberapa bocil sekarang udah tidak lagi minta dibeliin Kinder Joy atau mainan di Kids Station. Tapi udah bisa kepikiran bilang minta uang nominal 10 juta dengan entengnya. Kalian fans siapa tadi? Willy Salim. Kalian nggak fans dia karena dia suka bagi-bagi duit ya? Kalian pengen dibagi duit juga ya? 10 juta palingan. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya definisi dalam berargumen. Sebenarnya dalam menyatakan pendapat, kita tidak harus menjelaskan definisi atau pemaknaan awal. Tapi mari kita lihat percakapan ini. Kalau gue emang terlahir dari keluarga yang biasa aja, sederhana, tapi nggak yang kaya banget, nggak yang miskin banget gitu loh. Definisi nggak kaya banget, nggak miskin banget tuh gimana tuh? Memang dalam konteks tertentu, definisi atau pemaknaan awal perlu kita sampaikan agar lawan bicara kita bisa paham batasan masalahnya. Yang menjadi problem di sini, Willy Salim kurang jelas mendefinisikan kurang kayanya dia seperti apa. Lalu muncul lagi definisi baru. Mereka memang bukan yang terkaya, bukan yang biasa aja, tapi udah yang terbaik loh buat gue. Terlepas dari benar dan salah, itu urusan dia, itu uang dia. Tapi konsekuensi dari penjelasan tadi adalah audiens jadi merasa gagal paham bahwa Willy Salim kurang kaya. Biasa ajanya nih, bentar ya, biasa ajanya orang tuh beda-beda ya. Ada yang biasa aja itu kalau dia ke Amerika sekali sebulan biasa aja ya. Punya mobil cok. Gue SD aja nggak punya mobil guys. Poin terakhir yang mau saya bahas adalah mengenai nggak perlu minder sama privilege. Guys, ini udah tahun 2024. Saya rasa konten motivasi atau inspiratif yang isinya memulai segalanya dari nol udah tidak laku lagi. Kita nggak perlu bercerita tentang dulu hidup susah kalau kita nggak bisa menjelaskan definisi susahnya itu seperti apa. Nggak perlu malu kalau emang dari keluarga kaya. Itu malah bagus dan tidak perlu didramatisasi. Bukan berarti dari keluarga kaya terus jadi nggak bisa menginspirasi atau kurang nampol pesan moralnya. Audiens sekarang udah mulai realistis. Banyak dari kita juga udah kerja keras namun prosesnya masih jauh. Orang yang minim privilege akan lebih kerja keras dari yang banyak privilege. Jelas, beda start. Dan ketika digeneralisasi bahwa semua orang harus bekerja keras. Kembali lagi ke poin sebelumnya, apa definisi kerja keras? Itu aja celotehan saya di segmen baru Micin. Pada akhirnya kita juga harus akui Willy Salim masih muda dan masih banyak ruang bagi dia untuk terus berkembang dan berkarya. Kita support influencer untuk menjadi lebih baik karena kita semua sepakat jika kita mau membenci paling tepat kita arahkan saja ke koruptor. Thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya.